Selamat pagi, salam sejahtera, Oma dan Opa yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lewat program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama edisi Jumat 13 Maret 2026 pada pagi hari ini. Bersama saya, Deborah Susiana Sumarno, anggota PKLU GPIB Jemaat Maranatha Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Oma Opa yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca Alkitab dan renungan dari Sabda Bina Umat pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih yang bertahta dalam kerajaan surga, kami berterima kasih ya Tuhan kalau kesempatan pada pagi hari ini kami sebagai anggota PKLU GPIB mau bersama membaca Alkitab dan renungan firman Tuhan lewat Sabda Bina Umat. Biar kiranya Roh Kudus boleh menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti maksud dan kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca. Dan terlebih kami mampu untuk meremahkan di dalam kehidupan kami untuk melanjutkan kehidupan ini. Diamkan segala suara Tuhan dan berkati pendengaran, buka hati dan pikiran kami. Roh Kudus-Mu bekerja sehingga kami dimampukan untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kami melanjutkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga, ke dalam tangan kuasa-Mu kami berserah. Dan berfirmanlah bagi kami semua Tuhan, karena kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Oma Opa yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan atau pembacaan Alkitab pada hari ini Jumat 13 Maret 2026 terambil dari Mazmur 119, Mazmur pasal 119. Kita akan baca dari ayatnya yang ke-34 hingga ayatnya yang ke-38 yang menyatakan, buatlah aku mengerti, maka aku akan berpegang pada Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Bimbinglah aku di jalan perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu, dan jangan pada ketamakan. Palingkanlah mataku dari hal yang sia-sia. Buatlah aku hidup di jalan-Mu. Penuhilah bagi hamba-Mu janji-Mu yang Kau berikan kepada orang yang takut akan Engkau. Demikian pembacaan Alkitab. Hosiana. Dan selanjutnya Oma Opa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, renungannya dari Sabda Bina Umat, bacaan pada pagi hari tanggal 13 Maret 2026. Di dalam Sabda Bina Umat diberi judul perikop, palingkanlah mataku dari kesia-siaan. Dan penekanan ayatnya yang menjadi renungan
pada pagi hari ini terambil dari ayatnya yang ke-37 yang mengatakan, "Palingkanlah mataku dari hal yang sia-sia, buatlah aku hidup di jalan-Mu." Oma-oma yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, di tengah dunia yang penuh dengan gemerlap dan daya tarik visual, tidak sedikit orang yang tanpa sadar tertarik pada hal-hal yang bersifat hampa dan sementara. Keinginan mata, popularitas, kekayaan, dan kenikmatan dunia menjadi pusat perhatian. Tetapi semuanya itu tidak membawa manfaat sejati. Bagian ini merupakan seruan hati seorang yang ingin hidupnya berkenan kepada Allah. Ia menyadari betapa mudahnya mata dan hati manusia tertarik pada hal-hal yang hampa, yang tidak membawa manfaat, bahkan dapat menjauhkan diri dari Tuhan. Hal yang hampa merujuk pada keduniawian, keinginan mata, dan daya tarik sementara yang bisa membuat hati menjadi jauh dan kebenaran firman Tuhan. Pada kesadaran itulah pemazmur memohon agar Tuhan menjaga penglihatannya, karena apa yang dilihat sering menjadi pintu masuk bagi keinginan yang jahat. Ia sadar bahwa manusia tidak cukup kuat menahan godaan jika hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Oleh sebab itu, ia berseru agar Tuhan sendiri yang memalingkan matanya, yakni mengalihkan pandangannya dari hal-hal yang berorientasi hanya pada harta duniawi semata. Selanjutnya, pemazmur juga meminta agar Tuhan menghidupkan dia dengan jalan-jalannya. Artinya, ia rindu untuk dihidupkan secara rohani melalui ketaatan akan perintah Tuhan. Jalan Tuhan selalu membawa kepada kehidupan, kedamaian, dan tujuan kekal. Oleh karena itu, firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk berjaga-jaga terhadap apa yang kita lihat dan konsumsi setiap hari. Dalam dunia yang penuh dengan daya tarik, visual, dan ilusi kebahagiaan semu, kita perlu berdoa seperti pemazmur, memohon kekuatan untuk menjauh dari yang sia-sia dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Berdoa dan mintalah agar Roh Kudus penglihatan kita hanya pada Tuhan Yesus. Oma-opa yang diberkati Tuhan Yesus, demikian renungan dari Sabda Bina Umat yang sudah bersama kita dengar. Biarlah kiranya ini boleh menjadi kekuatan iman kita untuk kita melanjutkan kehidupan kita di usia yang Tuhan boleh karuniakan kepada kita semua. Yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menutup
program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama dan juga renungan dari Sabda Bina Umat. Mari kita kembali berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Tak henti kami mengucap syukur atas berkat anugerah yang Tuhan boleh nyatakan bagi kehidupan kami sebagai anggota PKLU. Kami berterima kasih Tuhan melalui program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Kami boleh dikuatkan di usia yang Tuhan boleh karuniakan ini. Untuk itu Bapa di dalam surga, melalui program ini kami mau berdoa untuk Dewan PKLU yang sudah memprogramkan acara ini. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan boleh berkati Dewan PKLU. Tuhan juga boleh memberkati setiap pengurus PKLU, GPIB yang tersebar dimanapun berada ya Tuhan. Bahkan juga memberkati setiap anggota Perkat PKLU, sehingga kalaupun usia kami yang sudah lanjut, namun iman kami boleh tetap bertumbuh, terutama melalui program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Biarlah kiranya firman yang sudah kami baca, itu boleh kami remahkan di dalam kehidupan kami, untuk kami pakai melanjutkan kehidupan ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa untuk anggota PKLU, GPIB dimanapun berada, dengan segala keadaan mereka masing-masing Tuhan yang kami tidak tahu. Tapi satu keyakinan kami, bahwa Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai seluruh anggota PKLU dimanapun berada. Bagi yang dalam keadaan lemah tubuh, Tuhan yang boleh melawatnya. Bagi yang banyak mengalami pergumulan hidup, kira-kiranya Tuhan juga boleh memberikan kekuatan. Terima kasih Bapa di dalam sorga untuk acara program ini boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa pengharapan kami ya Bapa, dan kami mau bawa sisa kehidupan kami mau pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Kami mau taruh itu ke dalam kuasa-Mu, baik itu kehidupan pribadi kami, keluarga, rumah tangga, pekerjaan kami, bagi kami anggota PKL yang Tuhan masih berikan kesempatan untuk beraktivitas. Karena Engkau-lah Tuhan dan Allah kami yang berkuasa dan berdaulat dalam kehidupan kami. Kondisi kesehatan tubuh jasmani kami mau taruh juga dan gantungkan iman pengharapan kami sepenuhnya kepadamu. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Ini seru sembahyang kami yang masih belum sempat kami ucapkan. Tuhan tahu isi hati kami masing-masing. Selidikilah kami ya Bapa, karena tak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Ampunkan salah dosa kami dan dengar sembahyang kami yang kami naikkan dan kami alaskan hanya di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Oma-opa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian acara program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama dan renungannya dari Sabda Bina Umat yang sudah bersama-sama kita ikutin. Kiranya Tuhan tetap memberkati kita untuk melanjutkan kehidupan ini. PKLU tetap semangat, pelayanan, segar dan hijau.